Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah masa bersiap pembantaian orang Belanda selama revolusi kemerdekaan Indonesia. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Masa bersiap adalah istilah yang disematkan Belanda untuk menyebut periode kekerasan terhadap orang-orang Eropa di Indonesia selama revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1946. Belanda menggambarkan periode bersiap sebagai sebuah masa yang sangat mengerikan dan mencekam. Disebutkan bahwa sekitar 3.500 hingga 20.000 orang terbunuh dalam kerusuhan, kekacauan, serta penjarahan yang terjadi selama masa bersiap. Korban yang berjatuhan pun tidak hanya dari kalangan Belanda, tetapi juga orang-orang peranakan Indo-Eropa, Cina, hingga etnis Maluku di Jawa. Masa bersiap merupakan sebuah teror, kekacauan, dan kekerasan yang dilatar belakangi amarah dan keinginan balas dendam pribumi terhadap kolonialisme Belanda. Periode ini terjadi setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945. Namun pada saat itu, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Belanda merasa masih berhak atas Indonesia, sehingga mereka berupaya kembali merebut kekuasaan. Pada Oktober 1945, pemerintah Belanda berupaya kembali menguasai Indonesia dengan menempatkan Letnan Gubernur Jenderal Huib van Mook di Batavia atau Jakarta. Keinginan Belanda untuk kembali menduduki Indonesia pun menyulut amarah dan kebencian rakyat pribumi. Kelompok pribumi dengan mengatasnamakan diri sebagai pemuda atau pelopor, kemudian merampok dan menyerang orang-orang Belanda dan keturunannya serta mereka yang dianggap pro-kolonialisme. Aksi ini awalnya terjadi di Depok yang dikenal sebagai pusat permukiman orang-orang Belanda dan keturunan Indo-Eropa. Namun kerusuhan dan kekacauan selama periode bersiap kemudian meluas ke daerah-daerah lain di Jawa serta sebagian kecil wilayah Sumatera. Kata bersiap digunakan Belanda untuk menyebut periode revolusi itu karena kerap terdengar seruan siap-siap oleh kelompok pro-Republik Indonesia pada masa itu. Para pemuda akan menyerukan kata siap-siap sembari mengangkat senjata ketika ada orang-orang yang dinilai menjadi musuh bagi revolusi kemerdekaan Indonesia yang memasuki wilayah pro-Republik. Masa itu dikenal sebagai masa perjuangan bersiap. Belanda menamakannya bersiap periode. Bila malam telah tiba, rakyat di gang dan lorong kecil waktu mendengar aba-aba teriakan siap, lalu mengambil tempat di balik barikade rintangan dengan bersenjata bambu runcing, golok, 1-2 senjata api, seperti pistol, menantikan kedatangan serdadu-serdadu Nica Belanda yang lewat. Bentrokan senjata terjadi, korban berjatuhan di kedua belah pihak. Pada dasarnya, istilah bersiap lebih banyak digunakan dalam tulisan-tulisan sejarah dan hasil penelitian akademis Belanda, tetapi justru kurang dikenal di Indonesia. Indonesia lebih sering menyebut periode itu sebagai Revolusi Nasional Indonesia atau agresi militer, yakni masa-masa mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda pada periode 1945 hingga 1950. Belanda tetap menggunakan istilah bersiap untuk menyebut periode kekerasan yang terjadi pada masa Revolusi Nasional Indonesia.
Periode bersiap dimulai sejak 7 Oktober tahun 1945 dengan upaya para pemuda Indonesia untuk menghalangi pedagang yang hendak menjual kebutuhan pokok kepada orang-orang Belanda. Wilayah Depok dirampas oleh pemuda pada 9 Oktober 1945 dan 5 rumah warga dirampok. Keesokan harinya, gedung pangan di Depok diserbu oleh para gelandangan. Lalu pada 11 Oktober 1945, pertempuran dalam masa bersiap dilanjutkan dengan serangan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terhadap Belanda. Serangan ini dikenal dengan istilah Gedoran. Kerusuhan berlanjut pada 13 Oktober tahun 1945 ketika segerombolan orang menyerbu Belanda dan menewaskan 10 korban jiwa. Orang-orang Eropa dan Indo lalu dikumpulkan di belakang Stadion Depok dan dijadikan tawanan. Kekerasan juga menimpa etnis Ambon dan Manado karena mereka dianggap bekerja sama dengan pemerintah serta militer Belanda selama masa kolonialisme. Penjarahan dan pembunuhan yang terjadi selama periode bersiap juga disebut disertai dengan penyiksaan keji dan pemerkosaan. Aksi para pemuda Indonesia menyulut amarah orang-orang pro-Belanda yang kemudian melancarkan balas dendam. Sejumlah orang Ambon yang pro-Belanda dan kerap mangkal di Senen, yaitu Wimpy, Albert, Mingus Gerardus, dan Polang, berbalik menyerang para pemuda pro-Republik Indonesia. Jika bertemu gerombolan itu, orang-orang Republik akan dipaksa menelan rencana merah putih yang mereka kenakan. Perdana Menteri Sultan Syahrir pun sempat menjadi sasaran balas dendam orang-orang pro-Belanda. Sultan Syahrir tercatat 2 kali menjadi target upaya pembunuhan oleh orang-orang Indo, Ambon, dan Manado pada Desember tahun 1945. Korban jiwa dalam periode bersiap disebut mencapai puluhan ribu orang. Namun tidak ada angka pasti terkait jumlah korban jiwa karena buruknya administrasi pada masa itu. Berakhirnya masa bersiap dan kontroversi genosida. Kekerasan-kekerasan yang terjadi selama masa bersiap sebenarnya telah mulai meredup pada tahun 1946 seiring dengan dimulainya agresi militer pertama Belanda pada bulan Juli tahun 1947. Akan tetapi, pihak Belanda menyebut periode bersiap terjadi dalam terminologi lebih luas. Masa bersiap disebut terjadi sejak menyerahnya Jepang ke tangan Sekutu pada tahun 1945 hingga diakuinya kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949. Oleh karena itu, dalam sejumlah tulisan sejarah, masa bersiap disebut berlangsung sejak 1945 hingga 1946 atau berlangsung pada tahun 1945 hingga 1947. Namun ada pula tulisan sejarah yang menyebutkan periode bersiap terjadi selama 1945 hingga 1949 atau pada tahun 1945 hingga 1950. Periode bersiap kerap disebut sebagai sebuah peristiwa genosida atau pembantaian terhadap orang-orang Belanda. Namun dalam buku Serdadu Belanda di Indonesia tahun 1945 hingga 1950, kesaksian perang pada sisi sejarah yang salah yang dituliskan oleh sejarawan Belanda, yaitu Kurt Ostindie, Irene Hugenboom, dan Jonathan Verwey, dijelaskan bahwa istilah genosida tidaklah tepat digunakan untuk menggambarkan periode bersiap. Sebab pada masa itu, disebut bahwa tidak ada upaya untuk memusnahkan seluruh penduduk Eropa atau Cina di Indonesia.
Kekerasan pada masa bersiap juga tidak bisa disebut sengaja diatur atau dikendalikan oleh para pemimpin Republik Indonesia. Meski begitu, kekerasan yang terjadi selama periode bersiap diakui memang memperuncing hubungan Indonesia-Belanda pada masa-masa setelahnya. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sejarah masa bersiap pembantaian orang Belanda selama Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.